Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Sarah Nabila. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa terus belajar bersama-sama ya. Teman-teman, coba kalian bayangkan, setiap hari kita minum air, mandi, mencuci tangan, bahkan tumbuhan dan hewan juga butuh air. Tapi kalian pernah kepikiran nggak kenapa air itu tidak pernah habis? Padahal kita memakai air terus-menerus. Kok bisa ya? Nah, ternyata di alam itu ada satu proses hebat yang bekerja tanpa henti, diam-diam tapi sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, proses itu namanya siklus air. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang keajaiban air yang Tuhan ciptakan. Kalau kita memahami siklus air, kita juga akan tahu betapa pentingnya menjaga air supaya tidak terbuang dan tetap bersih. Yuk kita pelajari bersama supaya kita bisa jadi anak yang peduli lingkungan dan tahu cara menjaga bumi kita. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, siklus ini ada 4 tahapan anak-anak. Tahapan yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, presipitasi atau pengendapan. Dan yang keempat, ada tahap infiltrasi atau penyaringan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 4 tahapan itu tadi. Yang pertama, tahapan evaporasi atau penguapan air. Nah, tahapan ini adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat panasnya sinar matahari. Nah, uap ini akan kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Nah, yang kedua, tahap kondensasi atau pengembunan. Tahap ini adalah proses di mana uap air yang tadi naik ke atmosfer, nah itu akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Nah, yang ketiga itu tahap presipitasi. Presipitasi atau pengendapan adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, yang keempat, tahap infiltrasi atau penyaringan. Tahap ini adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan menyerap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Nah, inti dari 4 tahapan siklus air tadi yaitu yang pertama evaporasi yaitu penguapan air karena matahari. Yang kedua kondensasi. Kondensasi intinya yaitu uap air menjadi titik air dan menjadi awan. Yang ketiga presipitasi yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Dan yang keempat infiltrasi. Infiltrasi air hujan yang jatuh ke bumi diserap oleh tanah dan akar tumbuhan. Ini dia 4 tahapan dari siklus air. Nah, siklus air ini teman-teman memiliki banyak sekali manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Contohnya yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Nah, siklus air ini memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. Manfaat yang kedua
kedua yaitu mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah itu akan membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum yang di sumur itu dan pertanian. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa air yang kita pakai sehari-hari itu ternyata berputar dalam suatu proses yang luar biasa, yaitu siklus air. Siklus ini bekerja terus-menerus agar semua makhluk hidup bisa tetap bertahan. Sekarang kita tahu bahwa air bukan sesuatu yang bisa kita gunakan sembarangan. Kita harus menjaganya karena air, tumbuhan tidak bisa tumbuh, hewan tidak bisa hidup, dan kita pun tidak bisa bertahan. Mulai hari ini, yuk kita lakukan hal-hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, tidak membuang sampah ke sekolahan atau sungai, dan menggunakan air secukupnya. Kita mungkin kecil, tapi perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kalian semua punya peran yang penting untuk menjaga bumi kita tetap sehat. Semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa menggunakan air secukupnya. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.